Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang hukum kritis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami kepada kalian. Nama saya Rizal Zulfianggoro, NIM 1802056043 sebagai pembicara pertama. Ramadan Bimo, NIM 1802056025 sebagai pembicara kedua. Pembicara ketiga yaitu Firda Wahyu Ikviana, NIM 1802056038. Pembicara keempat Ritmah Cahaya Ningrum, NIM-nya 1802056040. Pembicara kelima yaitu Mujadid Akbar, NIM-nya 1702056073. Yang keenam Ulfatun Nikmah, NIM-nya 1802056009. Dan yang terakhir yaitu Rahmanda Herutomo, NIM-nya 1802056018. Langsung saja ke pembicara pertama. Oke, langsung saja masuk ke pengertian dari studi hukum kritis. Studi hukum kritis atau Critical Legal Studies atau yang disingkat CLS adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut studi hukum kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan atau power secara politik. Beliau menegaskan dalam disertasinya, Politik Hukum di Indonesia, bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara. Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Hukum harus netral dan dapat diterapkan pada siapa saja. Konsep dan wacana yang ideal dalam hukum yang pada akhir-akhir ini hanya dapat dijadikan sebagai pijakan dan cita-cita saja. Teoritisi postmodern percaya bahwa hukum pada prinsipnya tidak mempunyai dasar yang objektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijaknya hukum. Hukum adalah kekuasaan dan merupakan alat kekuasaan, sehingga kalangan teoritisi postmodern disebut juga sebagai golongan anti-fondasionalis yang mempunyai network pemikiran dan merupakan pembela gerakan Critical Legal Studies. Gerakan Critical Legal Studies tidak berpijak pada satu model norma tertentu dan tidak pernah bertujuan untuk dapat menemukan model norma tertentu. Gerakan ini mencoba untuk mencermati teori dan praktek hukum yang sepenuhnya antitesis, sehingga oposisinya juga tentu memiliki argumennya sendiri. Karena itu sebagian orang menyebut bahwa gerakan Critical Studies tidak memiliki bentuk hakikatnya tetapi memiliki sejarah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, saya akan melanjutkan topik dari pembicara pertama, yaitu adalah sejarah dari gerakan aliran hukum kritis. Aliran hukum kritis adalah suatu gerakan oleh akademisi hukum beraliran kiri atau yang biasa disebut leftist, yang terlahir karena pembangkangan atas ketidakpuasan terhadap teori dan praktek hukum yang ada pada dekade tahun 1970-an, khususnya terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang. Yang pertama adalah bidang hukum, yang kedua adalah pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum, yang ketiga adalah kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah aliran hukum kritis mulai eksis dalam dekade 1970-an, yang merupakan hasil dari suatu konferensi tahun 1977 tentang Critical Legal Studies di Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris, gerakan aliran hukum kritis dibentuk pada tahun 1984. Pada konferensi aliran hukum kritis pada tahun 1974 dibicarakan tentang adanya kesengajaan yang besar antara hukum dalam teori atau biasa disebut law in box dengan hukum dalam kenyataan atau law in action, dan kegagalan dari hukum dalam merespon masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Latar belakang
lahirnya ajaran ini adalah fokus sentral pendekatan kritis legal studies adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum, dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang opresif dan tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal dan untuk menjajaki peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Selanjutnya akan dibicarakan oleh pembicara ketiga. Oke, terima kasih. Saya Firda Wahyu Iviana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum kritis, di mana saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan juga pandangan dari hukum kritis. Karakteristik dari hukum kritis itu sendiri diantaranya adalah aliran ini tidak mempercayai adanya kebenaran-kebenaran yang bersifat abstrak dan juga pengetahuan-pengetahuan yang bersifat objektif. Karena itu, hukum kritis tidak menolak. Hukum kritis itu menolak keras adanya ajaran-ajaran yang terdapat di dalam positivisme hukum. Yang kedua yaitu, aliran ini sangat berkomitmen besar terhadap kebebasan individual, namun masih di dalam batasan-batasan tertentu. Karena hukum kritis ini sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu mengenai pandangan hukum kritis, di mana pandangan dari hukum kritis itu mempunyai pandangan-pandangan dalam hukum. Di antaranya itu hukum itu mencari legitimasi yang sah. Yang kedua yaitu hukum itu dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi. Yang ketiga tidak mempunyai prinsip-prinsip dasar di dalam hukum. Yang keempat yaitu hukum itu tidak netral. Dari beberapa yang telah saya sebutkan mengenai pandangan dari hukum kritis, saya ambil salah satu, yaitu menurut hukum kritis itu, hukum adalah sebuah produk yang tidak netral. Karena apa? Di dalam hukum itu terdapat berbagai macam kepentingan-kepentingan yang tersembunyi di belakangnya. Maka dari itu, studi ini sangatlah cocok dan sangatlah berguna digunakan untuk perkembangan analisis hukum yang mempunyai jalinan-jalinan yang sangat rumit, yang tidak cukup diuraikan secara formalisme dan secara objektivisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varian utama hukum kritis. Ada berbagai macam varian di dalam arus critical legal studies. Varian itu disebabkan karena adanya beragam latar belakang, sumber intelektual, dan orientasi politik dari para pemikir yang ada di dalam critical legal studies. Walaupun memang berisiko mengakibatkan terjadinya penyederhanaan dalam memandang critical legal studies, tapi setidaknya dapat disebut 3 varian utama dalam pemikiran critical legal studies, yaitu yang pertama, arus pemikiran yang diwakili oleh Anger yang mencoba mengintegrasikan 2 paradigma yang saling bersaing, yaitu paradigma konflik dan paradigma konsensus. Yang kedua, arus pemikiran yang diwakili oleh David Keiris yang mewakili tradisi, tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang kapitalisme. Arus pemikiran ini mempunyai kecenderungan kepada sosialisme humanistik sebagai komitmen politiknya. Yang terakhir itu arus pemikiran yang diwakili oleh Kennedy, yang menggunakan metode eklektis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis, dan neo-Marxis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujidid Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode hukum kritis. Roberto Mangapera Anjer dalam bukunya mengakui tentang adanya penjabaran dari pihak yang boleh dibilang konservatif terhadap kritik kaum critical legal studies tentang formalisme. Menurut pihak konservatif tersebut, kritikan oleh kaum critical legal studies tersebut hanya valid jika ditunjukkan terhadap konstruksi hukum yang sistematik dari para ahli hukum yang sangat ambisius dan tidak valid jika ditunjukkan terhadap argumentasi yang khusus dan problem oriented dari pihak lawyer dan hakim dalam praktek.
Akan tetapi, menurut Anjer, kritik kaum critical legal studies terhadap ajaran formalisme sebenarnya juga dalam rangka mempertahankan ajaran formalisme dengan berbagai argumentasi. Di samping juga dalam rangka menunjukkan bahwa tidak benar tindakan yang memisahkan antara penalaran hukum atau legal reasoning dan politik, ideologi, dan filsafat. Para penganut critical legal studies juga mengkritik pandangan modern tentang organisasi pemerintahan. Sebab, menurut para penganut aliran critical legal studies tersebut bahwa setiap sarana untuk membatasi kekuasaan negara akan cenderung juga merugikan masyarakat. Karena itu, diperlukan suatu cara yang bersifat resolusi di mana dapat terjadi pembatasan kekuasaan negara berupa membatasi aktivitas negara yang bersifat transformatif. Kebenaran pernyataan tentang kehidupan sosial sesungguhnya telah dikondisikan oleh seluruh sistem sosial yang berlaku. Kebenaran bersifat relatif menurut masyarakat tertentu atau kelompok sejarah tertentu. Seseorang secara keseluruhan struktur sosial adalah produk sejarah, bukan alam. Sejarah dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan, dan aturan sosial merupakan garis pemisah yang menggambarkan posisi masing-masing. Kekuatan menjadi hak, kepatuhan menjadi tugas, dan untuk sementara pembagian hierarki sosial menjadi kabur. Critical legal studies mencoba untuk mempengaruhi realitas sosial. Struktur yang ada merupakan penggunaan kepercayaan dan asumsi yang menciptakan suatu masyarakat dalam realitas hubungan antar manusia. Struktur kepercayaan atau ideologi tersebut memiliki potensi terselubung dalam tendensinya untuk mempertahankan dinamika sendiri untuk menciptakan doktrin hukum yang menyalahkan kondisi dan alam. Bagi critical legal studies, kesadaran hukum adalah alat yang berhubungan dengan pikiran atau melakukan penindasan. Hal ini merupakan cara untuk menyembunyikan atau menghindari kebenaran fundamental bahwa segala sesuatu itu dalam proses perubahan dan kehadiran. Namun demikian, walaupun ada beragam arus pemikiran dalam critical legal studies ini, para pemikir critical legal studies tersebut tetaplah bersatu dalam pokok pemikiran yang tidak puas dan melancarkan kritik terhadap paradigma hukum liberal. Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, critical legal studies menggunakan 3 metode. Yang pertama, tracing, yaitu dilakukan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik tracing dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. Yang kedua, deconstruction adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum. Yang ketiga adalah genealogi, merupakan penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogi digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya Ulfatun Iqbah akan meneruskan dari pemateri yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan hukum kritis. Kelebihan hukum kritis terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Ada beberapa kesepemahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan dalam netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkis dan didominasi oleh ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial. Kekritisan hukum kritis dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praktis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkis adalah tujuan utama dari critical legal studies. Kelebihan ini seperti membangkitkan kembali eksistensialis yang akhir-akhir ini tergerus oleh modern dan industri, sehingga menimbulkan keterasingan individu subjektif karena tersedot arus budaya massa yang abstrak. Namun teori ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan.
sebagaimana pemikiran kritis. Apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaannya, maka kritisme bisa berujung menjadi nihilisme, atau paling tidak terjebak pada lingkaran wacana sehingga melupakan tugas praktis terhadap masyarakat. Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga merubah dan gejolak selalu terjadi. Lalu, padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama yang hanya mengizinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya, hukum kritis sangat sulit menjadi mainstream. Dan tugas utama hukum kritis adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan milik dari Mas Rahmanda karena Mas Rahmanda mendapatkan sedikit kendala dalam mengirim videonya, yaitu mengenai perkembangan hukum kritis di Indonesia. Pemikiran hukum kritis itu termasuk suatu pemikiran yang baru atau mungkin bisa disebut asing bagi kalangan hukum di Indonesia. Namun juga sudah dapat mempengaruhi pemikiran dari para ahli hukum di Indonesia. Karena mungkin keadaan hukum di Indonesia itu sama dengan keadaan hukum di Amerika Serikat, yang mana di Amerika Serikat itu menggunakan hukum kritis dalam menganalisis kasus-kasus yang terjadi di negara Amerika Serikat. Kritik terhadap kondisi hukum di Indonesia yang sangat positivistik itu melahirkan atau memunculkan salah satu hukum baru, yaitu hukum progresif, di mana hukum progresif itu berkehendak agar hukum untuk manusia yang melakukan mobilisasi hukum, maka penegak hukum menjadi faktor utama dari lahirnya hukum tersebut yang berpihak kepada keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan perdamaian. Selanjutnya yaitu hukum progresif itu sendiri sama dengan restoratif justice, di mana kita ambil salah satu contoh, yaitu contoh kasus dari pasangan anak dari Ahmad Dhani dan juga Maya Estianty yang nomor 3 yaitu Abdul Qadir Jailani, di mana Abdul Qadir Jailani pada usia 13 tahun itu sudah melakukan suatu tindakan pidana, yaitu menabrak sehingga menimbulkan 7 orang meninggal dunia. Namun di sisi lain, ketika hukum pidana itu akan masuk berjalan, namun di sisi lain kita sudah perlu tahu bahwa Abdul Qadir Jailani itu masih berusia 13 tahun dan itu adalah masih di bawah umur. Sehingga hukum yang dapat dijatuhkan kepada Abdul Qadir Jailani itu dapat potongan setengah atau sepertiga dari hukuman orang dewasa. Namun pada kenyataannya putusan hakim memutuskan bahwa Abdul Qadir Jailani itu diserahkan kembali kepada orang tua, atau dengan kata lain dibebaskan dari tuntutan jaksa. Itulah yang dinamakan dengan restoratif justice. Mungkin cukup sekian dari pembahasan mengenai hukum kritis dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang bisa memahamkan, bisa bertanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.